Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas hikmah yang beriman, sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah akan memberikan ganjaran dalam setiap perkara apapun yang dikerjakan manusia, termasuk dalam perkara salat. Lantas, ganjaran dan ancaman apa saja yang diberikan Allah pada orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah? Simak penjelasannya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Lintas Hikmah. Sebagaimana Allah SWT telah menjanjikan berbagai nikmat kepada mereka yang menunaikan perintah-perintahnya, Allah SWT juga mengancam dengan murkanya kepada mereka yang mengabaikan perintah-perintahnya. Janji pahala yang tidak terkira atas ketaatan kepadanya benar-benar merupakan karunia dari Allah SWT. Mestinya seorang hamba hanya menerima teguran atas kekeliruannya, karena sifat seorang hamba ialah mentaati perintah bukan mengabaikan perintah. Lalu apa arti kenikmatan bagi seorang hamba? Dan jika seorang hamba dihukum karena melanggar aturannya, sebesar apapun azab yang ditimpakan kepadanya, itu sudah pada tempatnya. Sebab, adakah dosa yang lebih besar daripada mengingkari perintah Tuannya? Mestinya tidak perlu ada peringatan dan teguran secara khusus terlebih dahulu, tetapi karena kasih sayang Allah SWT dan Rasul-Nya kepada kita, dengan berbagai cara mereka telah mengingatkan kerugian yang akan menimpa kita. Seandainya kita masih belum memahaminya, maka kitalah yang rugi. Dalam hadis pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur yang menghalanginya, maka salat yang dikerjakannya tidak akan diterima." Para sahabat bertanya, "Apakah uzurnya?" Beliau menjawab, "Takut atau sakit." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah At-Targhib. Maksud tidak akan diterima salatnya ialah ia tidak mendapat pahala dari salatnya, meskipun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah makna hadis-hadis yang menyatakan bahwa salatnya tidak sah, sebab sifat salat yang semestinya ada dan sebagai penyebab kehormatan tidak terdapat di dalam salatnya. Inilah pendapat imam kita. Sedangkan para sahabat dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur adalah haram. Oleh sebab itu, salat berjamaah itu farzu, sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah tidak sah salatnya. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat sah salatnya, tetapi ia berdosa karena meninggalkan jamaah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Ia berkata, "Barang siapa mendengar azan lalu ia tidak salat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak menghendaki mendapatkan kebaikan." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa mendengar azan lalu tidak salat berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya." Hadis yang kedua dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kebatilan, yaitu kekufuran dan kemunafikan terbesar adalah orang yang mendengar seruan muazin untuk salat tetapi ia tidak memenuhinya." Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, At-Targhib. Keras ancaman dan celaan dalam hadis ini, sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai kufur dan munafik, seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam hadis yang lain, cukuplah seseorang itu ditimpa keburukan dan kerugian jika ia mendengar azan tetapi tidak memenuhinya. Sulaiman bin Abi Hasmah radhiyallahu an, seorang sahabat yang disegani, lahir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ia masih terlalu muda untuk meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya. Pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu an, ia ditugaskan untuk mengawasi pasar. Pada suatu pagi, Umar radhiyallahu an tidak menemuinya dalam salat jamaah subuh. Maka Umar radhiyallahu an menemui ibunya dan bertanya, "Mengapa Sulaiman tidak datang salat subuh?" Jawab ibunya, "Tadi malam ia salat sunnah semalam suntuk sehingga tertidur." Umar radhiyallahu an berkata, "Aku lebih menyukai salat subuh dengan berjamaah daripada salat sunnah semalam suntuk." Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku ingin menyuruh para pemuda agar mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untukku. Lalu kudatangi orang-orang yang salat di rumahnya tanpa uzur dan kubakar rumah-rumah mereka." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi umatnya sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan sekecil apapun. Namun, hadis di atas dengan jelas menunjukkan betapa marahnya beliau sehingga berniat membakar rumah-rumah mereka yang mengerjakan salat fardu di rumahnya. Yang keempat, hadis dari Abu Darda radhiyallahu an. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada 3 orang yang tinggal di sebuah kampung atau di suatu kampung dan mereka tidak mengadakan salat jamaah, kecuali setan telah menguasai mereka. Maka berjamaahlah kalian. Sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Sedang Ar-Razin menambahkan, "Dan yang sesungguhnya serigala bagi manusia adalah setan. Jika ia sendiri, setan akan memakannya." Hadis riwayat At-Targhib. Hadis di atas menjelaskan bahwa walaupun hanya ada 3 orang di suatu kebun, hendaklah mereka mengadakan salat berjamaah. Bahkan walaupun hanya ada 2 orang, salat berjamaah adalah lebih baik bagi mereka. Pada umumnya, para petani meninggalkan salat dengan alasan sibuk bertani, dan mereka yang mengerti agama pun masih salat sendiri. Padahal, jika para petani itu berkumpul di suatu tempat, mereka tentu dapat menyelenggarakan jamaah besar dan menghasilkan pahala yang lebih besar. Untuk mendapatkan sedikit uang, mereka mau bersusah payah tanpa mempedulikan hujan, panas, dingin, dan sebagainya. Sayang, mereka sanggup meninggalkan pahala yang sangat besar tanpa merasa rugi sedikit pun. Jika mereka salat berjamaah di tengah hutan, pahalanya akan jauh lebih besar. Disebutkan dalam hadis bahwa pahalanya mencapai 50 kali lipat derajatnya. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa seorang pengembala kambing, baik di gunung atau di hutan, yang mengumandangkan azan dan mendirikan salat, maka Allah Subhanahu wa taala sangat menyukainya. Dan dengan bangga Allah Subhanahu wa taala akan berkata di hadapan para malaikat, "Lihatlah hambaku yang menyuruhkan azan, lalu ia mendirikan salat. Ini semua karena rasa takutnya kepadaku. Sungguh aku akan mengampuninya dan aku memutuskan untuk memasukkannya ke dalam surga." Hadis riwayat Miskat. Hadis yang kelima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ia ditanya tentang seseorang yang berpuasa pada siang hari, berdiri salat pada malam hari, tetapi ia tidak menghadiri salat berjamaah dan tidak menyertai salat Jumat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ia berada di neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan At-Targhib. Seandainya ada seorang muslim yang disiksa di neraka, suatu saat ia pasti akan dikeluarkan dari neraka, tetapi tidak diketahui berapa lama ia akan berdiam di dalam neraka. Memang, sufi yang jahil hanya mementingkan zikir dan salat sunat tanpa mempedulikan salat berjamaah, dan menyangka bahwa ia adalah orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal, kesempurnaan amalan adalah dengan mengikuti teladan kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imam yang dibenci makmumnya dengan alasan yang masuk akal. Yang kedua, wanita yang dimarahi suaminya. Dan yang ketiga, orang yang mendengar azan tetapi tidak pergi salat berjamaah. Dan yang terakhir, terdapat hadis dari Ibnu Mardawaih radhiyallahu an meriwayatkan dari Ka'ab al-Hibar, katanya, "Demi Zat yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Daud, dan Al-Quran kepada Muhammad, ayat-ayat berikut ini diturunkan mengenai salat-salat farzu yang 5 di tempat azan dikumandangkan." Yang artinya, pada hari ketika betis disingkapkan sampai akhir ayat. Menurut Baihaqi dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, ayat-ayat tersebut berkenaan dengan salat berjamaah 5 waktu. Juga menurut Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat itu mengenai orang yang mendengar azan salat tetapi ia tidak memenuhinya. Hadis riwayat Durrul Mansur.
Terjemah lengkap ayat tersebut adalah, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil agar bersujud, tetapi mereka tidak ada kekuatan. Pandangan mereka tunduk ke bawah. Mereka diselubungi kehinaan, dan sungguh semasa di dunia mereka diseru untuk sujud, sedangkan mereka ketika itu dalam keadaan sejahtera. Quran Surah Al-Qalam ayat 42 dan 43, yaitu salat 5 waktu saat azan dikumandangkan. Cahaya betis yang disingkapkan adalah tajalli atau penampakan sebagai kelebihan khusus pada hari mahsyar. Seluruh kaum muslimin akan bersujud melihatnya, tetapi sebagian mereka ada yang punggungnya mengeras sehingga ia tidak dapat bersujud. Siapakah mereka? Ahli tafsir berbeda penafsiran mengenai hal ini. Ka'ab al-Hibar radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu ma, dan yang lain menafsirkan bahwa mereka adalah orang yang diseru untuk berjamaah, tetapi mereka tidak memenuhinya. Penafsiran kedua tertulis dalam kitab Bukhari bahwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang yang ketika di dunia salat dengan ria dan ingin dilihat oleh orang lain." Penafsiran ketiga menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir yang ketika di dunia benar-benar tidak pernah salat. Penafsiran keempat menyatakan bahwa mereka adalah kaum munafik. Hanya Allah lah yang lebih mengetahui dan ilmunya maha sempurna. Sumpah Ka'ab al-Hibar atas nama Allah Subhanahu wa taala ditambah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ma sebagai imam para mufasir telah menguatkan betapa sengsaranya kehidupan di mahsyar. Seluruh kaum muslimin sujud dengan penuh hina, tetapi orang-orang tadi tidak dapat bersujud. Selain itu, masih banyak lagi ancaman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Sebenarnya, satu ancaman pun tidak perlu bagi seorang muslim. Baginya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah segala-galanya. Namun, bagi mereka yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, 1000 ancaman pun tidak ada gunanya. Kelak, tatkala waktu pembalasan tiba, barulah mereka menyesal, namun penyesalan itu sia-sia. Wallahu a'lam.